Halo semuanya, siap belajar tentang jaringan komputer dengan cara yang seru? Kita akan berpetualang melintasi level-level seru untuk menguasai semua materi penting. Pertama, kita pelajari topologi jaringan, pola koneksi yang menghubungkan semua perangkat. Lalu, bagaimana data bergerak melalui packet switching, seperti ikan kecil yang mencari jalannya. Ada dua cara transmisi, analog dan digital. Digital lebih stabil dan akurat loh. Multiplexing and switching bantu banyak data menyeberang jalur yang sama tanpa kebingungan. Dan yang paling penting, error checking and flow control untuk pastikan data sampai dengan benar. Itu dia semua levelnya. Apakah kamu siap untuk memulai petualangan belajar kita? Ayo! Halo semuanya, selamat datang di dunia jaringan. Saya Gadis Clay, pemandu kamu hari ini untuk menjelajahi konsep topologi jaringan komputer. Bayangkan topologi jaringan sebagai dana atau pita jalan yang mengatur bagaimana komputer-komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah fondasi penting dalam membangun infrastruktur e-tech. Yuk, kita mulai dengan jenis yang paling sederhana, yaitu topologi bus. Dalam topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang panjang, yang sering kita sebut sebagai backbone. Komputer-komputer Clay kecil ini menempel di sepanjang kabel tersebut. Sangat hemat kabel dan mudah untuk diinstalasi di ruangan kecil, namun hati-hati jika kabel utamanya terputus, maka seluruh jaringan akan mati total. Ini adalah kelemahan terbesarnya. Sekarang, perhatikan bagaimana bentuk ini berubah menjadi sesuatu yang lebih modern. Mari kita lihat topologi star. Di sini, ada perangkat pusat seperti hub atau switch. Semua komputer terhubung langsung ke pusat ini, bukan ke satu sama lain. Keuntungannya, jika satu kabel ke komputer rusak, komputer lain tidak akan terganggu. Jaringan tetap berjalan stabil. Ini adalah jenis topologi yang paling populer digunakan di kantor dan sekolah saat ini karena kemudahan pengelolaannya. Selanjutnya, kita punya topologi ring atau cincin. Sesuai namanya, semua komputer terhubung membentuk lingkaran tertutup. Data bergerak searah jarum jam, melewati setiap komputer satu persatu sampai mencapai tujuannya. Terlihat sangat rapi, bukan? Tapi ingat, aliran data ini sangat bergantung pada setiap titik. Jika satu komputer bermasalah, seluruh cincin bisa terhenti. Bagaimana kalau kita ingin keamanan maksimal? Perkenalkan topologi mesh, di mana setiap perangkat terhubung ke setiap perangkat lainnya. Ini memberikan redundansi tinggi. Jika satu jalur putus, masih ada ribuan jalan lain untuk mengirimkan data. Tentu saja, biayanya sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel dan port. Biasanya digunakan untuk jaringan yang sangat kritis. Lalu ada topologi tree yang menggabungkan karakteristik topologi star dan bus dalam struktur hierarki seperti pohon. Sangat cocok untuk organisasi besar dengan beberapa departemen. Dan jika kita mencampur berbagai jenis topologi, itu disebut topologi hybrid. Hybrid memberikan fleksibilitas maksimal karena kita bisa menyesuaikan jenis topologi dengan kebutuhan spesifik di setiap bagian gedung. Sebagai kesimpulan, tidak ada satu topologi yang sempurna untuk semua situasi. Semua tergantung pada anggaran dan kebutuhan teknis Anda. Bus untuk efisiensi kabel, star untuk kemudahan manajemen, ring untuk keteraturan, dan mesh untuk keandalan tanpa kompromi. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami dasar-dasar jaringan dengan lebih mudah. Jangan ragu untuk belajar lebih dalam. Kelihatannya loading sudah selesai. Ayo kita lanjut ke bagian berikutnya. Halo semuanya. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah video atau pesan bisa sampai ke ponsel kalian dari belahan dunia lain dalam sekejap? Hari ini, kita akan membedah rahasia di balik komunikasi data. Kita akan melihat bagaimana perjalanan paket informasi di labirin internet yang rumit. Bayangkan sebuah file besar seperti foto atau video sebelum dikirim, file ini tidak langsung terbang begitu saja, melainkan harus dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini disebut sementasi. Setiap potongan kecil ini kita sebut sebagai paket data. Di setiap paket memiliki struktur yang sangat spesifik agar tidak tersesat. Di dalam satu paket, ada header yang berisi alamat tujuan, CRC untuk mengecek kesalahan, dan tentu saja konten atau isi data itu sendiri. Setelah siap, paket-paket ini mulai melakukan perjalanan. Mereka akan melewati berbagai router yang berfungsi layaknya pemandu jalan di persimpangan besar. Kadang,
Paket-paket ini mengambil jalan yang berbeda-beda untuk menghindari kemacetan jaringan, namun mereka semua memiliki tujuan akhir yang sama. Begitu sampai di perangkat penerima, paket yang terpisah-pisah tadi harus disusun kembali secara berurutan. Proses ini disebut reassembly. Perangkat penerima kemudian melakukan verifikasi. Jika ada paket yang rusak atau hilang, sistem akan mengetahuinya melalui pengecekan header dan CRC tadi. Nah, sekarang kita bicara tentang dua protokol utama yang mengatur pengiriman ini, yaitu TCP dan UDP. Keduanya punya peran yang sangat berbeda. TCP atau Transmission Control Protocol bersifat connection oriented. Artinya, ia sangat andal dan memastikan setiap big data sampai dengan sempurna. Contoh terbaiknya adalah saat kita menonton YouTube, video tetap stabil karena jika ada data yang hilang, TCP akan memintanya dikirim ulang. Sebaliknya, UDP atau User Datagram Protocol adalah tentang kecepatan murni. Ia tidak mempedulikan apakah setiap paket sampai atau tidak, yang penting cepat. Ini digunakan untuk aplikasi real time seperti live streaming atau scrolling TikTok. Kita lebih butuh kelancaran gerakan daripada akurasi data yang absolut. Mari kita bandingkan secara langsung. TCP ibarat mengirim surat tercatat yang harus ditandatangani, sedangkan UDP ibarat melempar koran ke halaman rumah. Jadi, intinya internet kita bekerja berkat kerjasama antara paket-paket data yang cerdas dan protokol yang mengatur cara mereka berkomunikasi. Semoga penjelasan singkat mengenai materi komunikasi data ini bermanfaat bagi kalian semua. Teruslah belajar dan bereksplorasi di dunia teknologi. Kelihatannya loading sudah selesai. Ayo kita lanjut ke bagian berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah video atau pesan bisa sampai ke perangkat kalian dari seluruh dunia dengan sangat cepat? Bayangkan internet seperti sistem pengiriman surat yang sangat sibuk. Namun, alih-alih mengirim satu kotak raksasa yang berat, sistem ini melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Metode ini disebut paket switching. Ini adalah tulang punggung internet modern yang memastikan data kita terkirim dengan efisien dan sangat cepat tanpa hambatan berarti. Jadi, apa sebenarnya paket switching itu? Singkatnya, ini adalah proses memecah data digital menjadi potongan-potongan kecil yang kita sebut sebagai paket. Setiap paket clay ini bukan sekadar potongan biasa. Masing-masing memiliki header yang berisi alamat tujuan, alamat pengirim, dan nomor urut untuk penyusunan kembali. Sekarang, mari kita lihat bagaimana paket-paket ini melakukan perjalanan melalui labirin jaringan internet yang sangat luas dan kompleks ini. Di dalam jaringan, ada perangkat yang disebut router. Anggap saja mereka sebagai polisi lalu lintas digital yang mengarahkan setiap paket ke jalur terbaik. Menariknya, paket-paket dari satu data yang sama tidak harus mengikuti jalur yang identik. Mereka bisa berpencar mencari rute yang paling kosong atau tercepat. Jika satu jalur mengalami kemacetan atau kerusakan, router akan segera mengalihkan paket ke jalur alternatif. Inilah yang kita sebut sebagai dynamic routing. Setelah menempuh perjalanan panjang, paket-paket ini akhirnya sampai di tujuan. Namun, karena jalurnya berbeda-beda, mereka seringkali sampai dalam urutan yang acak. Disinilah proses reassembly terjadi. Perangkat penerima membaca nomor urut pada header dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi data yang utuh. Bagaimana jika ada paket yang hilang atau rusak di tengah jalan? Jangan khawatir, sistem akan meminta pengiriman ulang atau retransmission secara otomatis. Mengapa kita tidak menggunakan metode lama seperti circuit switching? Pada sistem lama seperti telepon kabel, satu jalur dikunci hanya untuk satu pengguna. Paket switching jauh lebih efisien karena jalur yang sama bisa digunakan oleh ribuan orang secara bersamaan tanpa harus menunggu giliran. Kesimpulannya, paket switching membuat internet kita tangguh, cepat, dan murah. Tanpa teknologi ini, dunia digital kita tidak akan secanggih sekarang. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa untuk terus mengeksplorasi dunia informatika. Sampai jumpa di penjelasan teknologi berikutnya. Kelihatannya loading sudah selesai. Ayo kita lanjut ke bagian berikutnya. Halo semuanya, saya Maya. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana data internet yang sangat besar bisa sampai ke perangkat kalian
Dengan begitu cepat, di laboratorium Clay ini, kita akan membongkar rahasia infrastruktur komunikasi data melalui 3 konsep utama, transmisi, multiplexing, dan switching. Pertama, mari kita bahas tentang bagaimana data dikirimkan. Kita mengenal 2 jenis sinyal utama, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog digambarkan sebagai gelombang sinus yang kontinu. Bayangkan seperti suara manusia yang naik turun dengan mulus tanpa terputus. Di sini ada amplitudo untuk tinggi gelombang, frekuensi untuk jumlah gelombang, dan phase untuk posisi awal gelombang tersebut ya. Berbeda dengan analog, sinyal digital berbentuk bina, yaitu 0 dan 1. Visualnya terlihat seperti blok-blok kaku yang naik dan turun secara tegas. Sinyal digital jauh lebih tahan terhadap noise atau gangguan dibandingkan analog, sehingga data yang dikirimkan tetap utuh sampai tujuan. Sekarang, bayangkan, jika banyak orang ingin mengirimkan data sekaligus melalui satu kabel yang sama. Inilah fungsi dari multiplexing. Multiplexing memungkinkan efisiensi jalur komunikasi. Kita punya FDM, atau Frequency Division Multiplexing, yang membagi jalur berdasarkan pita frekuensi berbeda. Ini mirip seperti stasiun radio. Setiap siaran punya frekuensi sendiri, sehingga tidak saling bertabrakan satu sama lain saat kita mendengarkannya. Lalu ada TDM, atau Team Division Multiplexing. Di sini, setiap pengguna mendapatkan giliran waktu yang sangat cepat untuk mengirimkan datanya. Terakhir ada WDM untuk serat optik. Ini menggunakan panjang gelombang cahaya yang berbeda untuk mengirimkan data dalam jumlah yang sangat masif. Setelah data dikirim secara efisien, pertanyaannya adalah, bagaimana data tersebut tahu kemana harus pergi? Jawabannya adalah switching. Pada circuit switching, sebuah jalur khusus dipesan dari awal hingga akhir komunikasi, seperti sistem telepon kabel zaman dahulu. Namun, internet modern lebih banyak menggunakan paket switching. Data dipecah menjadi unit-unit kecil yang disebut paket. Setiap paket akan mencari rute tercepat secara mandiri melalui router sebelum akhirnya disatukan kembali di perangkat tujuan. Hebat, bukan? Ketiga teknologi ini, transmisi, multiplexing, dan switching adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membentuk internet modern kita. Tanpa kolaborasi teknologi ini, kita tidak akan bisa menikmati streaming video atau media sosial dengan lancar seperti sekarang. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Kelihatannya loading sudah selesai. Ayo kita lanjut ke bagian berikutnya. Halo teman-teman, saya Putri Clay. Hari ini kita akan menyelami dunia pemrograman, khususnya tentang error checking dan flow control dalam jaringan data. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana komputer memastikan data yang dikirim tidak rusak? Mari kita lihat bagaimana proses ini bekerja secara detail. Bagian pertama adalah error checking. Bayangkan data kita seperti paket-paket kotak clear yang dikirim melalui pipa panjang menuju tujuannya. Selama perjalanan, gangguan atau noise bisa merusak data tersebut. Disinilah metode parity check berperan untuk melakukan verifikasi sederhana. Parity check menambahkan 1 bit ekstra untuk memastikan jumlah angka 1 dalam rangkaian bit adalah genap atau ganjil. Sangat mendasar namun efektif. Lalu ada checksum. Di sini, seluruh nilai data dijumlahkan dan hasilnya dikirim bersama paket agar penerima bisa menghitung ulang kebenarannya. Untuk keamanan yang lebih kuat, kita menggunakan cyclic redundancy check atau CRC. Ini menggunakan perhitungan pembagian polinomial matematis yang sangat akurat. Setelah memastikan data bersih dari kesalahan, tantangan berikutnya adalah mengatur lalu lintas pengirimannya. Inilah yang kita sebut sebagai flow control. Mekanisme pertama adalah stop and wait. Pengirim hanya boleh mengirim 1 paket dan harus menunggu konfirmasi penerimaan sebelum mengirim paket berikutnya. Meskipun sangat aman, cara ini lambat. Agar lebih efisien, kita menggunakan sliding window yang memungkinkan pengiriman beberapa paket sekaligus secara berkelompok. Ini mengoptimalkan penggunaan bandwidth karena pengirim tidak perlu menunggu balasan untuk setiap 1 paket kecil, melainkan per kelompok jendela. Kedua sistem ini bekerja harmonis dalam protokol komunikasi seperti 3GPP untuk menjamin data sampai dengan utuh, tepat urutan, dan tanpa gangguan. Singkatnya, error checking menjaga kualitas data, sementara flow control menjaga kecepatan pengiriman. Keduanya adalah tulang punggung internet yang kita gunakan saat ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini.
Jangan lupa untuk terus mengeksplorasi teknologi di sekitar kita. Sampai jumpa di petualangan Play berikutnya.